Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi belajar asik bersama sahabat Hit. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 kali 3.2 dan 4.2 tentang perkalian pecahan biasa, bilangan asli, pecahan campuran, dan pecahan desimal. 1. Perkalian pecahan biasa. Mengalikan dua pecahan dilakukan dengan A. Mengalikan pembilang dengan pembilang, B. Mengalikan penyebut dengan penyebut. Seperti ilustrasi di bawah, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contoh soal 3 per 4 kali 2 per 5. Kita gunakan cara yang pertama dulu, yaitu sesuai dengan cara di atas, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 5 sama dengan 20. Pecahan ini ternyata bisa disederhanakan karena sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama atau biasa kita sebut dengan pecahan senilai. Maka kita bagi dengan 2. Jadi kalau atas dibagi 2, maka bawah juga dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, 20 bagi 2 sama dengan 10. Maka hasilnya 3 per 10. Untuk cara yang kedua, kita pakai sistem coret-mencoret. 3 per 4 kali 2 per 5. Nah, pada soal ini ada bilangan yang bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, coret-mencoret ini harus dilakukan secara bersilang. Contohnya 4 dan 2 merupakan bilangan yang sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka langsung kita kali pembilang kali pembilang, 3 kali 1 per 2 kali 5 sama dengan 3 kali 1 3, 2 kali 5 sama dengan 10. Maka jawabannya sama kan? Jadi ada berbagai cara untuk mengerjakan matematika. Sebelum lanjut ke materi-materi selanjutnya, setiap materi akan ada soal sebanyak 6 soal. Jangan lupa dikerjakan di buku kalian agar kalian lebih memahami materi yang kita pelajari. 2. Perkalian pecahan biasa dan bilangan asli. Mengalihkan dua pecahan dilakukan dengan A. Ubahlah bilangan asli menjadi per 1, B. Mengalihkan pembilang dengan pembilang, C. Mengalihkan penyebut dengan penyebut. Seperti ilustrasi A per B kali C. A per B merupakan pecahan biasa, C merupakan bilangan asli, maka C harus diubah menjadi per 1, menjadi C per 1. Contoh soal 2 per 5 kali 3. 2 per 5 merupakan pecahan biasa. Kita tulis ulang. 3 merupakan bilangan asli, harus kita ubah menjadi 3 per 1. Langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, hasil dari perkalian pecahan ini masih kurang sederhana karena pembilang masih lebih besar dari penyebut. Maka harus kita sederhanakan dengan mengubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya dengan pembagian bersusun atau yang biasa kita sebut porogapit. 6 bagi 5. 6 bagi 5 sama dengan 1, 1 kali 5 sama dengan 5.
Kita kurangi 6 kurangi 5, 1. Nah, 1 bagi 5 sudah tidak bisa, maka berhenti sampai di sini. Jadi penempatannya 1 hasil ini sebagai bilangan asli yang letaknya di depan. Nah, 1 sisa ini sebagai pembilang. 5 sebagai penyebut. Jadi hasilnya hasil sisa per penyebut 5. Soal nomor 2. 3. Perkalian pecahan campuran. A. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. B. Mengalihkan pembilang dengan pembilang. C. Mengalihkan penyebut dengan penyebut. Seperti ilustrasi di bawah ini, A per B kali C, D per E, maka kita harus mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan mengalihkan bilangan asli dan penyebut ditambah pembilang. Contoh cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5, 1/3. Dari bilangan asli ke penyebut dikali, kemudian ditambah dengan pembilang. 5 kali 3 tambah 1 per 3. 5 kali 3 sama dengan 15 tambah 1 per 3. 15 tambah 1 sama dengan 16 per 3. Jadi penyebutnya tetap. Kita aplikasikan ke soal. 2/7 kali 3, 2/3. Karena terdapat pecahan campuran, kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Dari bilangan asli kita kali dengan penyebut, kemudian kita tambah dengan pembilang. 2/7 kali bilangan asli 3 kali penyebut 3 tambah 2 pembilang. Kemudian per penyebutnya tetap 3. 2/7 kali 3 kali 3 9. 9 tambah 2 11 per 3. Langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 11 sama dengan 22. 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, hasil dari pecahan ini masih belum sederhana karena pembilang masih lebih besar dari penyebut. Maka harus kita sederhanakan menjadi pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. 22 bagi 21, hasilnya 1. 1 kali 21, 21. Kita kurangi, 2 kurangi 1 sama dengan 1. 2 kurangi 2, 0. 1 bagi 21 sudah tidak bisa, maka berhenti sampai di sini. 1 sebagai hasil ini tempatnya di bilangan asli atau di depan. Kemudian sisa 1 ini sebagai pembilang. Kemudian 21 sebagai penyebut. Maka kita masukkan ya, 22 bagi 21 hasilnya 1. Kemudian sisanya 1/21. Penyebutnya tetap. Jadi hasil dari 2/7 kali 3, 2/3 sama dengan 1/21. Soal nomor 3. 4. Perkalian pecahan desimal. Pertama, ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mengalihkan pembilang dengan pembilang. Yang ketiga, mengalihkan penyebut dengan penyebut. Dan yang terakhir, ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.
Contoh soal 0,2 kali 0,8. 0,2 merupakan bilangan pecahan desimal yang harus dirubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan caranya yang sudah kita pelajari di kelas 4 dulu? Jadi misalnya ada bilangan desimal 0,1 ini artinya 1/10. Jadi satu angka itu sama dengan per 10. Kemudian kalau 0,01 yang artinya dua angka di belakang koma, maka artinya 1/100. Seperti ini ya. Ini diingat-ingat. Kemudian langsung saja ke soal. 0,2 memiliki satu angka di belakang koma yang artinya 2/10 kali 8 juga memiliki satu angka di belakang koma yang artinya per 10. 8/10. Kemudian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sama dengan 2 kali 8 hasilnya 16, 10 kali 10 hasilnya 100. Yang terakhir, ubahlah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan desimal. Caranya, kalian kan sudah tahu kalau satu angka di belakang koma artinya per 10. Dua angka di belakang koma artinya per 100. Maka 16/100 ini hasilnya harus dua angka di belakang koma. Kita tulis 16-nya terlebih dahulu. Karena bagi, maka nolnya di depan. Beda dengan kali yang nolnya di belakang. Ingat ya, per 100 itu dua angka di belakang koma. Maka cara cepatnya bisa dilakukan seperti ini ya. Jadi harus ada dua angka di belakang koma dengan menjalankan koma. Dari depan angka 6. 1, 2. Nah, koma yang belakang sudah tidak dipakai, maka kita hapus. Nah, ini sudah artinya dua angka di belakang koma ya. Nah, 0 yang paling depan ini tidak diperlukan karena di depan koma cukup dengan satu 0 saja. Oke, jawabannya 0,16. Cara membacanya adalah 0,16, bukan 0,16. Soal nomor 4. 5. Soal cerita. Bu Ani membeli 7 kantong plastik tepung yang masing-masing isinya setengah kilogram. Berapa berat tepung Bu Ani? Nah, sebelum kita kerjakan, kita gambar dulu biar lebih mudah. Ada 7 kantong. Kita gambar 7 kotak-kotak. Ini lambangnya kantong plastik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap kantong ini berisi setengah kilogram. Nah, cara penyelesaiannya dengan cara perkalian pecahan. Kita tulis 7-nya dulu kali setengah kilogram. Nah, ada bilangan asli, maka harus diubah menjadi per 1. 7/1 kali 1/2. Oke, 7 kali 1 sama dengan 7, 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, ternyata 7/2 ini pembilang lebih banyak daripada penyebut. Maka harus disederhanakan dengan cara porogapit. 7 bagi 2 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi 7 kurangi 6, 1. 3 merupakan bilangan asli yang tempatnya di depan. 1 sisa ini sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Sama dengan 3, 1/3.
kg. Jadi berat semua tepung Bu Ani dalam 7 kantong adalah 31/2 kg atau 3,5 kg. Soal nomor 5. Soal cerita pecahan desimal. Pak Wahyu memiliki sebuah kolam lele dengan ukuran panjang 3,5 meter dan lebar 1,2 meter. Berapa luas kolam lele Pak Wahyu? Sebelum menjawab pertanyaan, kita gambar dulu kolam lele Pak Wahyu. Panjangnya 3,5 meter dengan lebar 1,2 meter. Yang ditanya luas kolam Pak Wahyu. Rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Dengan panjang 3,5 kali lebar 1,2, kita hitung menggunakan pembagian pecahan. Karena 3,5 memiliki satu angka di belakang koma, jadi 35/10 kali 1,2 juga memiliki satu angka di belakang koma yang artinya juga /10. Dan 1 dan 2 ini harus kita tulis semua. Kemudian kita kali 35 kali 12, hasilnya 420 per 10 kali 10 sama dengan 100. Karena sama-sama mempunyai 1 0, maka kita coret masing-masing 1 0. Dan hasilnya 42 per 10. Masih ingat kan kalau per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Maka kita tulis seperti ini, 42 dulu. Ada satu angka di belakang koma, maka jalannya ke depan 1. Oh, cuma 1, berarti hasilnya 4,2 meter persegi. Kemudian kita tulis di sini, jadi luas kolam lele Pak Wahyu adalah 4,2 meter persegi. Selain dengan cara perkalian pecahan, saat menyelesaikan soal pecahan desimal, kita juga bisa menggunakan perkalian bersusun. Caranya, yang pertama kita gambar dulu. Jadi kalau soal cerita itu digambar dulu aja, biar nggak ngambang. Jadi panjangnya 3,5 meter dengan lebar 1,2 meter. Yang ditanya adalah luas kolam lele Pak Wahyu. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 3,5 meter dan lebarnya 1,2 meter. Nah, kemudian ingat ya, kalau ada satu angka di belakang koma, tulis 1, kemudian kalau kali itu tambah, ada satu angka lagi, jadi nanti hasilnya harus ada 2 angka di belakang koma. 2 angka belakang, saya singkat ya, koma. Oke, langsung saja kita buat perkalian bersusun. Boleh diilangi dulu komanya juga boleh, nggak diilangi juga boleh. Kalau saya lebih suka nggak usah diilangin ya. 35 kali 12 bikin aja. 5 kali 2 sama dengan 10, 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 5 kali 1 5, 3 kali 1 3. Nah, ini kita jumlah 0, 7 tambah 5 sama dengan 12, simpan 1, 1 tambah 3 sama dengan 4.
Jadi hasilnya adalah 420. Dan ingat, ada 2 angka di belakang koma, maka komanya jalan ya dari depan 0 ini 1, 2. Dan berhenti di depan 2, maka koma yang belakang dihapus. 0 di belakang koma, yang paling belakang sendiri ya, itu boleh dihapus. Maaf, 2-nya kehapus juga. Ya, hasilnya adalah 4,2 meter persegi. Nah, jadi luas kolam lili Pak Wahyu 4,2 meter persegi. Soal nomor 6. Hal-hal harus kalian ingat pada perkalian pecahan. Yang pertama, dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang kedua, pecahan campuran harus berubah menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, bilangan asli harus berubah menjadi persatu. 3 sama dengan 3/1. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya untuk anak-anak SD Negeri 3 Sumber Manjing Wetan yang telah membantu guru dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi CPNS 2021 Provinsi Jawa Timur. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.